Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah, kita melanjutkan kajian Sahih Al-Bukhari. Kita masuk ke bab du'aukum imanukum. Bab doa kamu, artinya iman kamu. Maksud Imam Bukhari menyebutkan bab ini ya bahwasannya ya amal itu adalah merupakan iman. Dan ini merupakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa amal adalah bagian dari iman. Di mana iman akan naik ya dengan adanya amal. Tapi ketika seseorang meninggalkan amal, maka iman pun akan berpengaruh menjadi turun. Sebagaimana pernah kita sebutkan pada pertemuan kemarin ya, bahwasannya perbedaan Ahlussunnah dengan Murji'ah. Murji'ah meyakini bahwa apabila ada sebagian iman, maka sempurnalah iman tersebut. Dan mereka mengatakan bahwa amal tidak termasuk iman. Dan bahwasanya amal tidak mempengaruhi sama sekali iman. Dan perbedaan Ahlussunnah dengan Khawarij, Khawarij mengatakan bahwa apabila hilang sebagian iman, hilang seluruhnya, maka tidak lagi disebut muslim alias kafir, kata mereka. Sementara Ahlussunnah mengatakan, ya, hilangnya sebagian iman tidak mengharuskan hilang seluruhnya. Ya, karena iman itu berderajat-derajat. Ya, ada yang merupakan pokok iman, ada yang merupakan wajibul iman, dan ada yang merupakan mustahabul iman. Sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah berlalu. Nah, Imam Bukhari rahimahullah membawakan bab du'aukum imanukum, yaitu isyarat kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah taala berfirman, qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakan, ya Rabbku tidak akan memperdulikan kalian kalau bukan karena doa kalian, artinya iman kalian. Di sini Allah menyebut iman dengan kata doa. Berarti itu menunjukkan bahwa doa itu adalah iman. Ya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Ai laula imanukum akhbarallahu al-kuffar annahum la yu'ba'u bihim wa laula imanul mu'minin lam yu'ba' bihim." Ya, aidan. Allah taala di sini mengabarkan bahwa Allah tidak akan memperdulikan mereka kalau bukan karena keimanan kaum mukminin. Mereka tidak akan dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wajhu dilalah lil musannif anna du'a amalun wa qad atlaqahu 'ala al-iman fayasihhu itlaqun anna al-iman amal. Jadi sisi pendalilannya apa? Kata beliau bahwa ya doa di sini adalah amal dan dimutlakan untuk iman. Sehingga bisa dikatakan bahwa amal itu adalah iman. Dan iman itu ya harus berbentuk amal juga. Dan ini adalah atas penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ardhah. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Walaupun ya sebagian ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan laula du'aukum ay du'aur rusul al-khalqa ilal iman. Artinya dakwahnya para rasul kepada keimanan. Ya. Namun Ahlussunnah seluruhnya sepakat bahwasannya amal itu adalah bagian dari iman dan bahwasannya amal mempengaruhi keimanan. Imam Bukhari berkata, haddatsana Ubaidullah bin Musa ya qala ya akhbarana Hanzalah bin Abi Sufyan. Di mana Hanzalah bin Abi Sufyan ini orang Quraisy yang tinggal di Mekah dari keturunan Sofwan bin Umayyah al-Jumahi. Dari Ikrimah bin Khalid, dan Ikrimah bin Khalid ini bin Sa'id bin Al-As bin Hisham bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Dia disepakati oleh para ulama akan kefiqahannya. Dan ada yang satu tingkatan dengannya, sama-sama Ikrimah bin Khalid juga. Tapi namanya Ikrimah bin Khalid bin Salamah bin Hisham bin Mughirah Al-Makhzumi. Namun ia perawi yang lemah. Ya, makanya kenapa para ulama itu
menyebutkan para perawi itu terkadang sampai 7 turunan, ya. Dan disebutkan pula nisbatnya kemana, lahirnya tanggal berapa, supaya terkadang terjadi, ya, ada beberapa perawi yang namanya sama, bahkan nama ayahnya pun sama. Contoh di sini adalah Ikrimah bin Khalid, sama-sama Ikrimah bin Khalid, tapi yang satu thiqah, yang satu dhaif, ya. Di mana yang thiqah adalah Ikrimah bin Khalid bin Sa'id bin Al-As bin Hisham bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Sementara yang lemah adalah Ikrimah bin Khalid bin Salamah bin Hisham bin Mughirah Al-Makhzumi, walaupun sama-sama dari Banu Makhzum, ya. Tapi yang kedua itu lemah, ya. Ali bin Umar, dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5. Syahadati an la ilaha illallah. Ya. Bunyal Islamu ala khamsin ay ala da'aimin khams. Artinya di atas bangunan yang 5 yang merupakan rukunnya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian Rasulullah menyebutkan apa itu bangunan Islam. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah. Ya, yang pertama yaitu mengucapkan syahadat la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, dan mendirikan salat, wa ita'iz zakat dan membayar zakat, wal haji dan haji, wa shaumi Ramadan dan puasa Ramadan. Demikian disebutkan Imam Bukhari dengan lafaz ini, ya, mendulukan haji lalu Ramadan. Sementara kata Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam riwayat Muslim, ya, dari riwayat Sa'ad bin Ubaidah dari Ibnu Umar, ya, disebutkan dengan mendahulukan puasa baru haji. Nah, di mana seseorang berkata wal hajju wa siyamu Ramadan, haji dan puasa Ramadan. Lalu berkata Ibnu Umar, tidak, tapi siyam Ramadan dulu baru haji. Demikian yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Imam kata Ibnu Umar rahimahullah radhiyallahu anhu ardah. Ya. Lalu Al-Hafidh Ibnu Hajar memberikan komentar, kata beliau, fa fi hadza isy'arun bi anna riwayat Hanzalah allati fil Bukhari marwiyatun bil makna. Ini menunjukkan bahwa periwayatan Hanzalah yang ada dalam Sahih Bukhari ini diriwayatkan secara makna. Dan ya, meriwayatkan hadis secara makna terjadi ikhtilaf para ulama boleh atau tidak. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, ya. Dan ini mazhabnya Imam Muslim. Makanya Sahih Muslim diunggulkan di atas Sahih Bukhari dari sisi lafadznya. Ya, kenapa? Bahwa Imam Muslim itu, ya, ulama yang mengharamkan melafadzkan hadis secara makna. Makanya beliau dalam meriwayatkan hadis harus pas sesuai dengan teks yang ia ambil dari gurunya. Tidak boleh, ya, berubah. Sementara Imam Bukhari termasuk, ya, ulama yang membolehkan meriwayatkan hadis secara makna. Namun mereka yang membolehkan ini adalah pendapat jumhur, memberikan syarat. Apa itu? Yaitu syaratnya adalah an yakuna aliman bima yuhilu bihil ma'ani. Itu dia betul-betul berilmu tentang bahasa Arab, ya, sehingga kalau ia meriwayatkan dengan makna tidak merubah makna yang diinginkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jika tidak terpenuhi syarat ini, maka tidak boleh ia meriwayatkan dengan secara makna, ya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5. Di sini Rasulullah sedang menyebutkan tentang bangunan Islam yang merupakan rukun Islam. Apa itu? Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa Ramadan dan haji ke Baitullah. Sebagian orang di zaman ini, ya, ada yang mengatakan bahwa katanya Rasulullah SAW menyebutkan rukun Islam itu bukan hanya 5. Karena disebutkan dalam riwayat Muslim ketika Rasul bersabda kepada para sebagian sahabat, atadruna mal iman, tahukah kalian apa itu iman? Iman itu yaitu an ta'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakah, ya, wa tasumur ramadan wa an tu'tul khumus minal maghnam. Itu kamu beribadah kepada Allah saja, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan memberikan 1/5 dari ghanimah.
Sehingga dari situ dia mengambil pemahaman. Katanya ini menunjukkan bahwa rukun Islam itu tidak harus 5. Ya. Kita katakan ya subhanallah, kedua hadis tersebut berbeda dalam penyebutannya, dalam keadaannya juga. Hadis ini Rasulullah sedang menyebutkan tentang rukun Islam. Sementara hadis riwayat Muslim tadi, Rasulullah sedang menerangkan tentang iman. Tidak ada hubungannya dengan rukun Islam. Ya, adapun Rasulullah menyebutkan tentang rukun Islam, beliau mengatakan tegas, bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5. Apa itu? Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Ini yang dikenal dengan rukun Islam yang 5. Namun akhi, ya, kalau kita perhatikan makna hadis ini, Islam dibangun di atas 5. Berarti mafhumnya, apabila salah satu dari 5 ini hilang, maka hilang pula Islamnya alias kafir, murtad dari agama Islam. Namun pemahaman mafhum ini, ya kata Ibnu Hajar, ya, dikhususkan oleh ayat di mana Allah Ta'ala ya menyebutkan di dalam ayat walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti keimanan mereka oleh anak-anak mereka. Di sini mengkhususkan keumuman ayat hadis tadi daripada mafhumnya. Memang para ulama berbeda pendapat ya, setelah mereka semua sepakat bahwa orang yang kehilangan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dia tidak disebut muslim. Namun terjadi ikhtilaf, bagaimana kalau dia tidak sholat? Ya, setelah semua ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban, dia tidak disebut muslim. Tapi bagaimana kalau dia meninggalkan sholat karena malas? Ya, jumhur ulama mengatakan tidak kafir. Akan tetapi ia telah dosa besar. Imam Syafi'i mengatakan ia dibunuh bila ia tidak mau bertaubat. Ya, sementara sebagian ulama seperti Imam Ahmad mengatakan, ya, dia kafir, murtad dari agama Islam. Ikhtilaf para ulama. Demikian pula orang yang tidak berzakat, ya, karena malas. Maka apakah dia dikafirkan? Jumhur ulama mengatakan tidak kafir. Demikian pula orang yang tidak berhaji dan tidak berpuasa Ramadan karena malas. Maka jumhur ulama mengatakan mereka tidak kafir. Ya, tapi mereka pelaku dosa besar. Kecuali kalau mereka meninggalkan itu semua karena menentang, ya, dan mengingkari kewajibannya, maka ini ya merupakan istihlal qalbi. Dia menganggap halal. Dia meyakini kehalalan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan itu. Maka orangnya dikatakan murtad dari agama Islam. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Lalu kenapa di dalam hadis ini tidak disebutkan jihad? Rasulullah hanya menyebutkan 5 saja. Ya, yaitu syahadat la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat, berhaji dan puasa Ramadan. Dijawab oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, kata beliau lam yadhkur al-jihad li'annahu fardhu kifayah wa la yata'ayyan ila fi ba'dil ahwal. Rasulullah SAW tidak menyebutkan jihad di dalam hadis ini karena itu hukumnya fardu kifayah saja. Ya, dan ia tidak menjadi fardu ain kecuali pada keadaan-keadaan tertentu saja, kata beliau. Nah, ini ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Jadi ini rukun Islam yang 5. Dan rukun Islam yang 5 ini akhi ya merupakan syarat atau jalan menuju surga. Disebutkan dalam riwayat Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal bahwasanya Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya, akhbirni atau dullani ala amalin, ya, kabarkan kepadaku wahai Rasulullah tentang suatu amalan yudkhilunil jannah wa yubaiduni minan nar, yang bisa memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka, kata Mu'adz bin Jabal. Kata Rasulullah SAW, laqad sa'alta an azim, kamu sudah bertanya tentang perkara yang besar sekali. Ya, wa innahu layasirun ala man yassarahu Allahu alaih, dan itu mudah bagi orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kata Rasulullah, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait.
Hendaklah kamu beribadah kepada Allah saja dan jangan sekutukan Allah sedikit pun juga. Kamu dirikan sholat, ya, kamu bayar zakat, kamu berpuasa Ramadan, dan kamu berhaji ke Baitullah. Ya, ternyata Rasulullah SAW menyebutkan bahwa 5 amal ini yang merupakan rukun Islam adalah merupakan amalan yang bisa memasukkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Oleh karena itulah ya akhwal Islam, ya, seorang muslim berusaha sekuat tenaga untuk merealisasikan 5 rukun ini. Yang paling utama adalah yang pertama, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena makna syahadat, seseorang ketika mengatakan asyhadu, aku bersaksi, itu memberikan konsekuensi. Ya, bayangkan kalau misalnya Anda diminta bersaksi oleh seorang hakim dan Anda berani bersaksi. Kenapa ya Anda berani bersaksi? Jawabnya, karena saya punya ilmu, makanya saya berani bersaksi. Berarti orang yang bersaksi disyaratkan dia harus punya ilmu. Ya. Kemudian orang yang bersaksi pasti dia akan mengabarkan persaksiannya. Demikian pula orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah mengabarkan persaksiannya bahwa dia seorang muslim. Maka dia pun memperlihatkan keislaman dia kepada manusia. Ya, memperlihatkan syiar-syiar Islam pada dirinya. Demikian pula akhir Islam azakumullah wa iyyakum, ya, makna asyhadu, ya, aku bersaksi, itu mempunyai makna yaitu al-iqrar, yaitu menetapkan, ya, dengan hati akan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Maka ketika seseorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, dia tetapkan ucapan la ilaha illallah dengan penuh keilmuan dan keyakinan dari hatinya dan ketundukan yang total ya kepada la ilaha illallah, disertai dengan kejujuran dari hatinya dan keikhlasan. Fala ilaha illallah, ia merupakan kalimat yang sangat agung sekali. Bahkan seluruh nabi dan rasul berdakwah kepada la ilaha illallah ini. Ya, Allah berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku. Maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua nabi dan rasul yang diserukan kalimat ini, la ilaha illallah. Bahkan ketika Nabi Musa meminta kepada Allah untuk diajarkan kalimat-kalimat, Allah mengatakan, ya Musa, qul la ilaha illallah. Katakan, hai Musa, la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, ya Rabb, semua hambamu mengucapkan ini. Nabi Musa ingin diajarkan kalimat yang lain, yang dikhususkan ya dengannya Nabi Musa. Lalu Allah berfirman, hai Musa, kalaulah langit dan bumi ini menjadi sebuah cincin yang kokoh, ya, laqasamathu la ilaha illallah, niscaya akan diputuskan oleh kalimat la ilaha illallah. Ya. Maka la ilaha illallah, akhi azakumullah, syarat untuk masuk surga. Siapa saja yang ingin masuk surga, dia wajib merealisasikan la ilaha illallah. Sebab seseorang yang tidak mau bersyahadat la ilaha illallah atau tidak mau melaksanakan konsekuensi la ilaha illallah, yang konsekuensinya adalah menjauhi semua sesembahan selain Allah dan hanya beribadah kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya, maka ia tidak mungkin masuk ke dalam surga. Allah Ta'ala berfirman, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, Allah haramkan ia masuk surga. Ya. Maka orang yang jatuh kepada kesyirikan, mengambil ilah-ilah selain Allah, jangan harap ia masuk ke dalam surga selama-lamanya apabila ia meninggal di atasnya. Allah berfirman, innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, ya, dan sombong terhadap ayat-ayat kami, maka tidak akan dibukakan pintu-pintu langit untuk dia, kata Allah. Dan mereka tidak akan pernah masuk surga sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Artinya mustahil mereka masuk ke dalam surga. Subhanallah. Ini menunjukkan ya
bahwa la ilaha illallah adalah kunci masuk surga. Syarat seseorang untuk masuk surga la ilaha illallah. Siapapun yang mati di atas la ilaha illallah, walaupun ia memiliki dosa yang sangat banyak, tetap pasti dimasukkan ke surga suatu hari nanti. Ya, kata Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga, kata Rasulullah. Kata Abu Dzar, wa in zana wa in sarak ya Rasulullah. Walaupun dia berzina dan mencuri, wahai Rasulullah, kata Rasulullah, ya. Walaupun dia berzina dan mencuri, asal dia mati di atas la ilaha illallah, pasti suatu hari ia masuk ke dalam surga. Ya. Makanya orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan mati di atas la ilaha illallah tak akan pernah kekal dalam surga, dalam api neraka. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah, pasti masuk keluar api, pasti keluar dari api neraka. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqala dzarrah min iman, sementara di hatinya ada sebesar biji sawi dari keimanan. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Ya. Maka ini akhi azakumullah wa iyyakum. Maka ini adalah merupakan rukun yang paling agung, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul, ia pun tidak dianggap Muslim. Sampai dia mengakui bahwasanya Muhammad adalah Rasulnya, ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang terakhir dan Nabi yang terakhir, wajib diyakini itu. Ikhwata Islam azakumullah yakum. Ya. Maka ini rukun yang paling besar, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian setelahnya yaitu mendirikan sholat, di mana mendirikan sholat adalah rukun Islam yang paling besar setelah dua kalimat syahadat. Ya. Mendirikan sholat dan sholat adalah merupakan ibadah yang sangat agung. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, yang dimaksud dengan wa iqamis shalah, mendirikan sholat, al-muradu bi iqamis shalah ay al-mudawamatu alaiha. Yang dimaksud dengan iqamus shalah, mendirikan sholat, artinya senantiasa menjaga sholatnya. Ya. Wal muradu bi ita'iz zakat ikhraju juz'in minal mal. Dan yang dimaksud dengan membayar zakat artinya mengeluarkan sebagian dari harta, sebagaimana telah dijelaskan oleh Nabi SAW, nisab-nisabnya dan bagian-bagiannya tentunya. Ya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Nah, ini adalah merupakan rukun Islam yang 5, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Ya, untuk zakat, puasa, haji ini disesuaikan dengan kemampuan. Ya, adapun zakat disyaratkan padanya 2 perkara. Apa itu? Telah sampai nisab. Kemudian ya telah sampai haul. Maka apabila belum sampai nisab, tidak ada kewajiban padanya zakat. Ya, oleh karena itulah yang seperti di zaman sekarang yang disebut dengan zakat profesi, di mana diwajibkan atas setiap pekerja, setiap gajian dikeluarkan 2,5%, padahal belum sampai nisabnya. Ini termasuk mengambil harta manusia dengan tanpa hak. Dan terlebih juga zakat profesi tidak ada dalilnya sama sekali, hanya sebatas kias kepada zakat pertanian. Padahal zakat kias itu sangat jauh berbeda. Kenapa? Karena petani menghasilkan biji-biji, sementara pekerja menghasilkan uang. Dan uang itu lebih masuknya kepada, kalau dikiaskan, kepada emas. Sedangkan emas itu disyaratkan padanya apa? Yang pertama sampai kepada nisab, yaitu 85 gram emas. Yang kedua telah berlalu 1 tahun. Maka bagaimana hendak disamakan antara uang dengan biji? Tentu ini kias yang sangat jauh sekali. Ya. Maka yang di zaman sekarang disebut dengan zakat profesi itu adalah merupakan termasuk memakan harta manusia dengan tanpa hak. Ya. Ini perkara yang batil ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan bab
umurul iman, bab perkara-perkara iman. Apa saja sih iman itu? Lalu Imam Bukhari membawakan firman Allah wa qaulullahi azza wa jalla, dan Allah Ta'ala berfirman, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu kamu menghadapkan wajahmu menuju arah timur atau barat. Imam Bukhari membawakan ayat ini mengisyaratkan kepada sebuah riwayat, ya, yaitu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dan yang lainnya dari hadis Mujahid, dari jalan Mujahid bin Jabr, bahwa Abu Dzar bertanya kepada Nabi SAW, anil iman, apa itu iman wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW pun menyebutkan ayat ini, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Namun Imam Bukhari tidak menyebutkan riwayat tersebut, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, karena tidak sesuai dengan syaratnya. Iya. Namun maknanya betul. Di sini Allah menyebutkan tentang perkara-perkara iman. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu kamu menghadapkan wajah kamu kepada ke arah timur atau barat. Walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, ya, dan kehidupan akhirat, beriman kepada para malaikat, demikian pula kepada kitab-kitab dan para nabi. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil wasailin wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah. Ya, dan sampai akhir daripada ayat tersebut. Di situ Allah menyebutkan ya tentang perkara-perkara keimanan. Sampai kemudian Allah menyebutkan dalam akhir ayat itu wa ulaika humul muttaqun, dan itulah orang-orang yang bertakwa. Artinya orang yang bertakwa itu yang memenuhi sifat-sifat yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah tersebut. Ya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wa wajhu annal ayah hasarat at-taqwa ala ashabi hadhihi sifat. Sisi pendalilannya bahwa ayat tersebut membatasi makna takwa itu kepada orang-orang yang punya sifat tadi. Yang disebutkan dalam ayat itu tentunya ikhwata Islam azakumullah. Wal murad al-muttaqun minasyirk wal a'mal as-sayyi'ah, dan yang dimaksud dengan firman Allah wa ulaika humul muttaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang bertakwa artinya lari dari kesyirikan dan menghindari perbuatan-perbuatan keburukan. Fa'idza fa'alu wa taraku fahumul mu'minun al-kamilun. Apabila mereka melakukan hal-hal yang disebutkan dalam ayat tersebut dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, merekalah yang disebut dengan mukmin yang sempurna, kata beliau. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah membawakan firman Allah, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Kemudian Allah menyebutkan dalam al-mu'minun tersebut ya sifat-sifatnya. Di antaranya Allah mengatakan alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, dan orang-orang yang meninggalkan perkara yang sia-sia. Ya. Dan seterusnya dari ayat tersebut, ikhwatul Islam azakumullah, di situ Allah menyebutkan tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman. Ya, artinya bahwa hendaknya orang-orang yang beriman itu yang mempunyai sifat-sifat demikian. Ya, berarti mereka adalah orang-orang yang mempunyai keimanan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ya dibawakan oleh Imam Bukhari juga untuk menetapkan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa amal itu bagian dari iman. Kenapa? Ketika Imam Bukhari mengatakan umurul iman, perkara-perkara iman, kemudian menyebutkan dua ayat tadi, ternyata ayat itu berhubungan dengan amal, baik amal hati maupun amal anggota badan. Maka ini menunjukkan semua ya bahwa amal itu adalah bagian dari iman. Di mana iman tidak akan lurus tanpa amal. Dan amal pun tak akan diterima tanpa iman, ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis. Beliau berkata, haddatsana Abdullah bin Muhammad. Qala ya haddatsana Abu Amir Al-Aqadi. Qala haddatsana Sulaiman bin Bilal dari Abdullah bin Dinar.
dari Abu Salih, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, al-imanu bid'atun wa sittuna syu'bah, wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu 60 lebih cabang, dan rasa malu itu adalah bagian dari keimanan. Ya. Dalam hadis ini, ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa iman itu ada 60 lebih cabang. Subhanallah. Di sini Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah memberikan sebuah faidah ya tentang cabang-cabang keimanan. Di mana ikhwatul Islam berkata Al-Qadhi Iyad, takallafa jama'atun hasra hadhi syu'ab bi tariqil ijtihad. Fil hukmi bi kauni dzalika huwal murad su'ubah. Sebagian ulama ada yang memperinci ya cabang-cabang keimanan ini. Walaupun sebetulnya kata Al-Qadhi Iyad itu semua ada ijtihad saja. Dan untuk menghukumi secara pasti bahwa itu semua yang dimaksud itu juga sulit kata beliau. Wala yaqta' adamu ma'rifati hasri dzalika 'ala tafsir fil iman. Ya, ketidaktahuan kita secara terperinci tentang cabang-cabang iman itu tidak sama sekali mengurangi keimanan tentunya kata beliau. Namun Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan memperinci tentang masalah cabang-cabang keimanan. Ada baiknya kita sebutkan ini ya agar kita mengetahui bahwa ini semua masuk dalam keimanan. Di mana semuanya adalah perbuatan, baik perbuatan hati maupun perbuatan anggota badan. Di mana cabang-cabang keimanan ini akhir Islam ya bertingkat-tingkat. Ada yang merupakan pokok iman yaitu la ilaha illallah. Ada yang merupakan kesempurnaan iman yaitu rasa malu ya, yang merupakan kewajiban iman. Ya. Kata beliau, walam yuttafaq man adda syu'ab ala namtin wahid. Tidak disepakati oleh para ulama ketika menyebutkan cabang-cabang keimanan ini. Wa aqrabuha ila shawab tariqat Ibnu Hibban. Dan yang paling dekat kepada kebenaran kata beliau tata cara Ibnu Hibban kata beliau. Ya. Walaupun kami tidak menemukan penjelasannya dari ucapannya. Wa qad lakhastu mimma awraduhu ma adzkuruhu. Dan ya, aku telah kata beliau meringkas apa yang mereka sebutkan tersebut. Wa huwa anna hadhihi syu'ab tatafarra' min a'malil qalbi wa a'malil lisan wa a'malil badan. Bahwa cabang-cabang keimanan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama amalan hati, yang kedua amalan lisan, yang ketiga amalan badan. Fa'amalul qalbu fihil mu'taqadat wan niyat. Adapun amalan hati kata beliau itu adalah berupa keyakinan dan niat. Wa tashtamil ala arba'in wa isyrina khaslah. Ini ada 24 ya perkara. Apa saja yaitu iman kepada Allah, termasuk padanya iman kepada zatnya, sifat-sifatnya dan mentauhidkannya, bahwasanya Allah tidak serupa dengan apapun juga. Dan beriman kepada malaikat, ya, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, beriman kepada hari akhirat, masuk padanya tentang keimanan kepada kuburan, ya, apa yang terjadi dalam kubur berupa adab dan nikmat, ya, kebangkitan, hisab. Demikian pula beriman kepada adanya timbangan, demi beriman kepada sirat yang terbentang di atas api neraka, beriman kepada surga dan neraka, ya. Lalu demikian pula cinta kepada Allah, cinta dan benci karena Allah, mencintai Nabi SAW, meyakini keagungan beliau, masuk juga di dalamnya salat dan mengikuti sunnahnya, ikhlas, masuk juga padanya meninggalkan riya dan kemunafikan, bertaubat, rasa takut, berharap, bersyukur, ia menepati janji, sabar, ridho dengan takdir, tawakal, rahmat, ia kasih sayang, bertawadhu, ya, demikian pula menghormati orang yang lebih tua, menyayangi lebih kecil, meninggalkan kesombongan dan ujub, meninggalkan kedengkian, demikian pula meninggalkan kemarahan, ya.
Ini merupakan amalan-amalan hati kata beliau. Wa a'malul lisan, adapun amalan lisan, maka itu ada 7 perkara. Yang pertama melafazkan kalimat tauhid. Ya, kemudian membaca Al-Qur'an, lalu menghafal ilmu, mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada manusia. Mendakwahkan, berdoa, kemudian berzikir, masuk padanya istighfar, demikian pula menjauhi ucapan-ucapan yang sia-sia. Nah, ini adalah merupakan amalan-amalan lisan. Adapun amalan badan, kata beliau, wa a'malul badan wa tashtamil ala thaman wa thalathina khaslah. Amalan badan ini ada 38 cabang. Ya, minha ma yahtassu bil a'yan wa hiya 15 khaslah. Di antaranya yang berhubungan dengan ain, dan ini ada 15. Apa itu? Yaitu mensucikan diri, ya, dari najis. Masuk padanya yaitu meninggalkan najis, menutup aurat. Demikian pula sholat 5 waktu, yaitu baik yang wajib maupun yang sunnah. Demikian pula zakat, demikian pula membebaskan budak, demikian pula dermawan. Masuk padanya memberikan makan, yang menghormati tamu. Demikian pula berpuasa, baik yang wajib maupun yang sunnah. Haji ke Baitullah, umrah juga, tawaf, i'tikaf, mencari Lailatul Qadar, ya, lari dengan membawa agama dari fitnah. Masuk juga padanya hijrah dari negeri kafir ke negeri iman. Ya, demikian pula melaksanakan nadar. Demikian pula berusaha untuk at-tahari fil iman, berhati-hati dalam keimanan. Demikian pula masuk padanya melaksanakan kafarat. Ya, wa minha ma yata'allaq bil atba'. Dan di antaranya juga yang berhubungan dengan ittiba', mengikuti. Yaitu 6 perkara. Itu at-ta'affuf bin nikah, yaitu menjaga kehormatan diri dengan nikah. Yang melaksanakan hak-hak keluarga, istri dan anak, berbakti kepada orang tua, dan tidak durhaka kepada mereka, mendidik anak-anak, menyambung silaturahim, menaati pemimpin, ya, bersikap lemah lembut kepada hamba sahaya. Wa minha ma yata'allaq bil amah, dan juga ada yang berhubungan dengan, ya, keumuman manusia, dan itu 17 perangai kata beliau. Yaitu yang diantaranya adalah melaksanakan keadilan, yang mengikuti jamaah, menaati ulil amri, ya, mendamaikan manusia. Demikian pula memerangi kaum khawarij, ya, saling tolong menolong dalam kebaikan. Masuk padanya beramal ma'ruf nahi mungkar, menegakkan had, ya, berjihad juga. Demikian pula berjaga di tapal batas, yaitu disebut dengan ribat, melaksanakan amanah. Demikian pula membayar khumus dari ghanimah. Demikian pula berhutang, ya, dan membayar hutang. Demikian pula menghormati tetangga, ya, bermuamalah yang baik. Demikian pula mengumpulkan harta dari sesuatu yang halal, menginfakkan harta pada haknya. Demikian pula meninggalkan mubadzir dan berlebihan, menjawab salam, menjawab orang yang bersin, ya, tidak mengganggu manusia, menjauhi perkara yang sia-sia. Demikian pula menyingkirkan gangguan dari jalan. Maka ini semuanya ada 69 cabang kata beliau. Subhanallah, ya. Kalau kita bahas satu persatu amat panjang sekali. Ya, tidak mungkin kita bahas satu persatu. Yang jelas ini adalah merupakan hitungan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar mengenai cabang-cabang keimanan yang ternyata ada 69 cabang, ya. Wallahu a'lam. Dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah. Ya, sekian jazakallahu khair, dan demikian ikhlas Assalamualaikum pendengar dan pemirsa jadi manapun Anda berada. Ya, pembahasan dari kitab Sahih Bukhari, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita ambil faidahnya. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon 0218236543 atau di layanan pesan singkat ya di 0813-1777-6543 atau di nomor yang lainnya di 0819896543. Dan untuk lebih dalam pembahasan kita, agar kiranya pembahasan Anda atau pertanyaan Anda disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, satu kesempatan di layanan telepon, silahkan. Halo.
Iya, halo. Halo. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Halo. Iya, dikecilkan Pak volume TV-nya. Bapak mendengarkan melalui line telepon saja. Dengan Bapak siapa dan di mana? Ah, Iya, silakan Pak. halo, ini anak Mukhasin di Lampung, Dad. Silahkan Pak Mukosin untuk langsung ke Ah, pertanyaan. anak tuh masih bingung kadang, Dad. Ini saya kan baru ini belajar sunnah ini, Dad. Iya. Tolong dijelaskan kadang ini menyangkut masalah kadang kalau apa itu berbicara tentang akidah itu lari selalu ke iman itu, Dad. Apa Pak? Tolong dijelaskan antaranya akidah dengan iman itu, Dad. Oh ya. Syukur, Antara Dad. akidah dan iman. Iya, baik. Ya. Baik, Assalamualaikum, sebanyak. Dad. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya Pak, akidah dan iman ini dua perkara yang hampir mirip dan hampir sama. Kenapa? Karena iman dan akidah itu sama-sama amalan hati. Akidah itu dari kata akod, ya, artinya mengikat. Apa itu dari kata itikad, artinya keyakinan. Sementara iman itu secara bahasa artinya tasdik, itu pembenaran. Maka iman itu membenarkan, dan tidak mungkin membenarkan tanpa ada keyakinan. Iya. Maka dari itu semua yang kita yakini itu adalah merupakan akidah. Namun bedanya antara akidah dan iman, akidah itu adalah perkara yang berhubungan dengan keyakinan hati, perbuatan hati. Itu akidah. Sedangkan iman itu mencakup padanya keyakinan hati, ucapan lisan, dan amalan anggota badan. Ya. Makanya iman lebih mencakup daripada akidah. Kalau akidah ya lebih identik dengan keyakinan-keyakinan. Seperti keyakinan akan adanya surga dan neraka, keyakinan tentang sifat-sifat surga yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, demikian pula sifat-sifat neraka. Demikian pula keyakinan tentang munculnya Dajjal, tentang Imam Mahdi, keyakinan tentang bahwa Allah bersemayam di atas arasy. Ini akidah. Adapun iman, maka lebih luas maknanya daripada akidah. Mencakup daripadanya apa? Amal. Mencakup padanya ucapan lisan. Ya, ini bedanya apa antara akidah dan iman. Wallahu a'lam. Nah. Ya, atas jawabannya demikian untuk Pak Mukosin yang berada di Lampung ya. Dan selanjutnya yang kedua masih kami terima, silakan di layanan telepon di 0218236543. Nah, halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Saya dari Jawa Timur, Ibu Nina. Iya, Ibu Nina, silakan. Ya, berhubungan dengan masalah ini, Ustaz. Ini di banyak di antara kita itu ada keyakinan bahwa orang yang sudah meninggal itu mengetahui semua yang dikerjakan oleh orang yang hidup. Baik, Ibu. Apakah keyakinan itu benar apa enggak? Baik, Ibu. Iya. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan ini, Ibu, jelas keyakinan yang tidak pernah ditunjukkan oleh dalil. Ya. Dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW. Karena orang yang sudah meninggal dunia, Ibu, maka ia berada di alam barzakh. Dan mereka yang berada di alam barzakh tidak akan lagi mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup. Bahkan disebutkan dalam surat Al-Mu'minun di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang yang meninggal tersebut, di mana Allah mengatakan dalam surat Al-Mu'minun itu, sebentar, Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100 ya. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun.
Sehingga apabila datang kepada mereka kematian, ia berkata, "Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia. Barangkali aku bisa beramal soleh pada apa yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, kata Allah. Sesungguhnya ia adalah kalimat yang ia ucapkan saja. Sementara di belakang mereka ada barzakh sampai hari dibangkitkan. Artinya mereka di alam barzakh. Ada padanya penutup. Mereka sudah tidak tahu lagi apa yang diamalkan oleh orang yang hidup. Ya. Maka dari itu orang yang mengatakan bahwa orang yang sudah mati tahu apa yang semua yang diamalkan oleh hidup, ini perkara yang batil, tidak pernah ditunjukkan oleh dalil yang sahih. Ya. Dan keyakinan-keyakinan seperti ini, Ibu, ya, tidak boleh diyakini karena tidak ditunjukkan oleh dalil. Karena masalah yang sifatnya gaib itu tidak boleh ditetapkan oleh akal, tidak boleh ditetapkan oleh hanya kata orang. Akan tetapi harus ditetapkan dengan dalil yang sahih dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah. Ya, syukran jazakallahu khair. Demikian ya untuk Ibu Nina yang berada di Jawa Timur. Dan selanjutnya masih kami terima yang ketiga, silakan. Ya di 0218236543. Iya, halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Dengan Rahadian di Palembang. Ya, silakan Pak Redian. Afwan Ustaz, ini pertanyaannya sedikit keluar dari tema. Iya, silakan Pak. Langsung ke inti pertanyaan Pak ya. Ini bagaimana hukumnya kalau panitia kurban mengambil sedikit dari bagian kurban kemudian dimasak untuk dimakan bersama-sama jemaah masjid dan warga sekitar masjid. Bagaimana hukumnya? Boleh baik. atau tidak, Ustaz? Iya, baik, cukup Baik, ya. Bapak. Iya. Apabila pemilik kambing itu ridho, ya, di mana bagian kambingnya itu dimasak untuk panitia kemudian dimakan beramai-ramai oleh mereka, silakan. Makanya dalam hari ini juga ya panitia korban ini harus memberitahu dulu kambing yang mana hendak diambil, ya, siapa pemiliknya, beritahu kepada dia. Ya, kalau ternyata si pemilik kambing tidak ridho, tidak boleh karena ini merupakan amanah. Ya. Tapi kalau si pemilik kambingnya itu ridho, nggak apa-apa, silakan. Maka silakan, kan itu dengan keridhoannya. Ya, karena kambing itu boleh untuk, kata Syekh Utsaimin, ya, daging kurban itu boleh untuk pertama diberikan ke fakir miskin, atau yang kedua untuk hadiah, atau yang ketiga yaitu untuk disimpan untuk diri sendiri. Ya, Allah a'lam. Nah. Ya, jazakallahu khair. Demikian ya untuk Bapak Rahadian yang berada di Palembang. Dan selanjutnya kami beralih terlebih dahulu ya pertanyaan yang sudah masuk melalui line pesan singkat. Ada pertanyaan dari Prasetya Sri, tidak sebutkan tempatnya. Mohon maaf, dari Suyato di Jambi. Ya Ustaz, apakah kalimat la ilaha illallah itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW? Sudah pasti ada. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah ini merupakan dakwah para nabi dan rasul semuanya. Di mana sudah kita sebutkan tadi ayatnya, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku. Maka sembahlah aku saja. Nabi Nuh berdakwah kepada la ilaha illallah. Demikian pula ya seluruh nabi dan rasul dari zaman ke zaman dakwah mereka satu, yaitu la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang didakwahkan oleh seluruh nabi dan rasul. Ya. Wallahu a'lam. Nah. Ya, jazakallahu khairan. Demikian. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Abdullah yang berada di Jakarta Timur. Ya, Ustaz, bolehkah kita membuat polisi tidur secara sendiri? Apakah hal ini termasuk kepada memberikan gangguan di jalan, yang dimana kita disuruh untuk menghilangkan gangguan yang ada di jalan, yaitu bagian dari keimanan yang paling rendah, karena serba salah, dimana ketika supaya pengendara motor itu tidak seenaknya membawa motor secara ngebut, tapi di satu sisi kita kasihan melihat pedagang yang memakai roda dorong yang terganggu atau kesulitan ketika ada polisi tidur tersebut. Iya, gajlugan itu ya, yang di jalan itu sebetulnya melihat kepada maslahat.
Kalau memang ternyata dikhawatirkan akan timbul mudarat yang lebih besar dari pengendara-pengendara yang ngebut, ya, mengakibatkan akan kecelakaan, ya, sementara di situ banyak anak-anak, maka kalau untuk meninggalkan mafsadah demi untuk menghindari mafsadah tidak apa-apa, ya. Dan dalam kaidah usul fikih mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Meninggalkan mafsadah atau bahaya lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Namun kalau ternyata ya hal itu lebih banyak mudaratnya dibandingkan dengan maslahatnya, maka lebih baik jangan. Makanya sebelum membuat hal seperti itu hendaknya dia musyawarah dulu dengan RT dan RW setempat. Harus musyawarah dengan orang-orang dulu. Bagaimana kalau kita bikin ini. Kalau orang-orang di situ rata-rata tidak setuju, jangan. Sebab ini juga berhubungan dengan kepentingan mereka. Jalan lalu lalang mereka yang sifatnya umum untuk manusia. Jangan kemudian kita egois sendiri tentunya, ya. Maka coba biasakan kita musyawarah dulu. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan para ulama mengatakan bahwa musyawarah itu hukumnya wajib. Allah berfirman, "Wasyawirhum fil amr." Ajak mereka bermusyawarah. Jangan kemudian seenaknya kita bikin sendiri tanpa ada musyawarah. Akhirnya banyak orang yang terganggu gara-gara itu. Ya, maka ini tidak termasuk iman sama sekali. Wallahu a'lam. Ya, jazakallahu khair. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya, ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana agar kita dalam menuntut ilmu itu bisa berbuah amal? Karena terasa sulit untuk melakukan amal dengan yang ikhlas, ya, yang bermanfaat untuk diri sendiri dan bagi orang lain. Ya, ini memang perkara yang hendaknya kita pikirkan. Bagaimana menuntut ilmu itu berbuah amal? Tentu yang pertama adalah dari niat dulu yang kita harus perbaiki. Apa niat kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau niat kita hanya sebatas untuk berbangga-bangga, ya dengan banyaknya ilmu, saya yakin ilmu tidak akan bermanfaat. Kalau niat kita ya menuntut ilmu karena hanya ingin disebut ustadz atau ulama, saya yakin ilmu itu tidak akan bermanfaat. Bahkan tidak berbuah amal nantinya. Akan tetapi ketika ilmu itu tujuannya untuk saya amalkan, saya ingin menuntut ilmu supaya saya bisa beramal. Ya, lalu ia mohon kepada Allah kekuatan, maka yang seperti ini insya Allah ilmu yang bermanfaat. Makanya ilmu yang menimbulkan amal itu adalah ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah, itu khasyah. Allah Ta'ala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang khasyah kepada Allah, yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Artinya para ulama itu hendaknya lebih layak untuk takut kepada Allah karena mereka yang lebih tahu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu Al-Hasan Al-Basri berkata, laisal ilmu bi kathrati riwayah walakin al-ilm al-khasyah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya periwayatan. Akan tetapi hakikat ilmu itu adalah yang menimbulkan khasyah, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Iya, jazakallahu khair atas jawaban Ustaz demikian, dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan telepon. Silakan di 0218236543. Halo. Silakan. Halo. Ya, silakan Pak. Dengan siapa di mana? Pertanyaan yang bisa diajukan berapa, Mas? Satu saja Pak ya. Dengan Bapak siapa di mana ini? Arwan di Sulawesi. Silakan Pak Arwan, yang menurut Bapak prioritas saja untuk ditanyakan. Gini, mengenai akikah ini loh. Iya. Sebagian kalangan masyarakat di sini mengatakan kalau misalnya akikah tidak dilaksanakan untuk seorang bayi, jika ia meninggal dunia di hari tuanya kelak, dia tidak mendapatkan tempat atau melayang-layang katanya rohnya. Gimana itu Pak Ustaz? Iya. Baik. Itu saja ya Pak Arwan, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ya. Taib, sebelumnya memang ada hadis Nabi SAW bahwa beliau bersabda, al-ghulamu murtahinun bi aqiqatihi. Seorang anak itu tergadai dengan akikahnya. Apa maksudnya tergadai dengan akikahnya di sini yang menjadi sebuah pembahasan para ulama. Sehingga atas dasar inilah ya para ulama berbeda pendapat apakah akikah hukumnya wajib atau sunnah.
Sebagian ulama mengatakan wajib. Kenapa? Karena Rasulullah mempermisalkan atau memperumpamakannya dengan gadaian. Ya, anak itu tergadai dengan akikahnya. Sedangkan gadaian itu wajib. Ini menunjukkan bahwa dia wajib untuk diakikahkan selama seumur hidupnya. Sementara sebagian ulama dari pendapat jumhur mengatakan hukumnya sunnah muakkadah saja. Ya, walaupun saya lebih condong kepada pendapat yang wajib dalam hal ini. Namun untuk mengatakan bahwa orang yang tidak diakikahkan setelah tua kemudian kalau meninggal dunia maka rohnya melayang-layang tidak dapat tempat, ini pun juga membutuhkan dalil. Saya belum mendapatkan makna murtahinun, yaitu tergadai. Demikian makna yang disebut oleh para ulama. Artinya rohnya akan tergantung-gantung, kemudian terlunta-lunta, tidak diketahui tempatnya apakah di surga atau di neraka. Ini saya belum mendapatkan penafsiran ulama demikian. Wallahu a'lam. Ya, jazakallahu khair, demikian ya untuk penanya, yaitu Bapak Arwan di Sulawesi. Dan selanjutnya masih di layanan yang telepon kembali, silakan. Jadi 0218236543. Halo, silakan. Sudah yang terhubung? Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Ada Purnelli Ya, di mana Pak? di Lubuk Linggau. Lubuk Linggau, silakan Pak Kuredi. Ini saya mau nanya nih Pak Ustadz. Iya, silakan. Ini Mas, Iya. ini kesempatan saya korban. Ayah saya meninggal kan Pak Ustadz. Mau korban. Bagaimana korban itu? Apa diterima apa enggak Pak Ustadz? Maksudnya korban untuk ayah yang sudah meninggal, Pak ya? Iya. Iya. Baik. Baik. Cukup Pak ya? Iya. Iya. Ya itu saja. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkorban untuk yang meninggal dunia itu diperbolehkan, Pak, dan sampai insya Allah. Dan ini pendapat jumhur, ya. Adalah Nabi SAW, beliau berkorban dengan 2 ekor kambing. Satu kambing beliau ketika menyembelih mengucapkan hadza anni wa an ahli baiti. Ini untukku dan untuk ahli baitku. Lalu beliau satu kambing lagi beliau sembelih dengan mengucapkan hadza anni wa amman lam yudhahi min ummati. Dan ini untukku dan untuk umatku yang belum berudhiyah. Untuk umatku yang belum berudhiyah. Di sini umum dan mutlak. Baik yang sudah meninggal maupun yang belum meninggal, baik yang sudah ada maupun yang belum ada. Iya. Maka dari itu Syekh Abdul Aziz bin Baz berkata, orang yang berkorban boleh mempersekutukan niat dia dengan siapa yang dia mau, silahkan. Ya, misalnya Bapak menyembelih kambing, kemudian Bapak niatkan ini untukku dan untuk kedua orang tuaku, maka ini boleh. Atau Bapak berkata ini untukku dan untuk keluargaku dan orang tuaku, maka ini pun boleh, silahkan. Maka kita persekutukan pahalanya ya dengan siapa yang kita kehendaki, silahkan. Wallahu a'lam. Iya. Ya, jazakallahu khair. Dan mungkin pertanyaan tambahan Ustaz, yang sunnah mengenai tidak memotong kuku untuk yang berkurban itu apakah keluarganya juga terkena sunnah tersebut? Iya. Kalau ternyata yang membeli kambing itu adalah kepala keluarga yaitu suami, maka dia saja yang tidak disyariatkan untuk tidak mencukur rambut dan kukunya. Adapun istri dan anak-anaknya ya silahkan. Tapi kalau ternyata yang mengeluarkan harta itu suami dan istri, misalnya urunan ya untuk sapi 7 orang, masuk padanya suaminya, istrinya, anak-anaknya dan yang lainnya, maka semuanya tidak disyariatkan untuk memotong rambut dan kakinya. Allahu a'lam. Nah. Ya, jazakallahu khair atas jawabannya ya. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya masih kami terima, silakan di 0218236543. Ya, halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Dengan hamba Allah di Sulawesi. Bapak di Sulawesi, mohon dikecilkan Pak volume radio atau TV-nya Pak, atau mungkin TV-nya ya dikecilkan volumenya. Iya, betul. Iya, silakan. Ini Ustaz ingin bertanya, ada seorang akhwat
yang bertanya sama anak, dia dijodohkan dengan seorang lelaki yang tidak dia cintai. Iya. Terus Pertanyaannya, Pak? perjodohan ini sudah disetujui sama keluarganya, tapi wanita ini tidak menyukai lelaki itu, dan sudah beberapa hari ini dia selalu menangis dan bersedih. Terus dia mengatakan, bagaimana caranya ini kalau saya menjalani, saya yakini tidak akan bahagia. Apakah saya boleh pergi dari rumah atau bagaimana? Sudah menikah, Pak? Sudah menikah belum? Ya, belum. Oh, belum, ya. Iya. Ya, baik. Terima kasih, Mike ya. Insya Allah kami sudah pahami pertanyaan Bapak, nanti akan dijawab. Iya. Iya. Baik, Bapak. Hendaknya diberitahui oleh Bapak kepada keluarganya bahwa keluarga siapapun juga, baik ayah ataupun ibu, tidak ada hak untuk memaksa anaknya. Kenapa? Karena itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Banyak riwayat dalam hal ini, diantaranya hadis al-bikru tusta'dzan. Ya, seorang perawan itu harus dimintai izinnya dulu. Kalau dia tidak mengizinkan, tidak boleh. Bahkan dalam riwayat Abu Daud bahwa ada seorang wanita mengadu kepada Nabi SAW bahwa orang tuanya menjodohkan secara paksa. Maka Rasulullah SAW memanggil orang tuanya dan memberikan kepada si wanita tersebut pilihan antara membatalkan atau tidak. Dalam Islam, ya, sifat seperti itu memaksa anak perawan untuk dijodohkan dengan laki yang dimau oleh orang tua, sementara si anak nggak mau, ini tidak boleh dalam Islam. Karena ini berhubungan dengan keriduan si wanita tersebut. Maka Bapak sampaikan kepada orang tuanya bahwa yang kalian lakukan tidak sesuai dengan syariat Allah, tidak sesuai dengan perintah Nabi SAW. Bawakan oleh Bapak kepada dia dalil-dalilnya dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Ya, bahwa tidak diperkenankan bagi orang tua untuk memaksakan anak wanitanya untuk menikah dengan seorang laki-laki yang ia tidak sukai. Ya, Allahu a'lam. Ya, jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian yang bertanya, yaitu bertanya di Sulawesi. Dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari Bapak Iman yang berada di Siantar. Ya Ustaz, bagaimana sikap kita agar kita menambah kecintaan kita kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, yaitu berlapang dada dalam perselisihan mereka, dan bagaimana pula kita bisa masuk ke dalam surga bersama mereka, sedangkan amalan kita belum sampai dengan mereka, Ustaz. Sebelumnya saya ingin menyempurnakan jawaban yang tadi dulu. Ya. Kalau ternyata si wanita itu dikawinkan secara paksa sementara ia tidak ridho, maka kata para ulama dia punya hak untuk memfasakh nikah. Artinya membatalkan pernikahan. Ya, dia menyatakan kepada penghulu bahwa saya tidak ridho, Pak penghulu, dan saya tidak mau menikah dengan dia karena saya tidak menyukai dia. Maka dia punya hak ya untuk membatalkan pernikahannya. Itu yang saya ketahui dari kitab-kitab para ulama. Wallahu a'lam. Adapun kita ya akhi, mencintai para sahabat telah merupakan agama yang wajib kita yakini. Iya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ardhah meriwayatkan sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa Rasulullah SAW sabda, waktu itu ada seorang Arab Badui berkata, ya Rasulullah, al-mar'u yuhibbu qauman walamma yalhaq bihim. Wahai Rasulullah, ya, ada seseorang yang mencintai suatu kaum, tapi ia tidak bisa menyusul mereka. Maksudnya tidak bisa bertemu atau menyusul amalan mereka. Kata Rasulullah, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama yang ia cintai. Maka kata Anas, ya, tidak pernah aku segembira itu kecuali ketika mendengarkan hadis itu. Demi Allah, ya, aku tidak mungkin sama dengan Abu Bakar dan Umar dalam amal dan iman, kata Anas bin Malik. Ya. Namun aku mencintai mereka. Aku berharap mudah-mudahan dengan mencintai mereka aku bisa berkumpul dengan mereka. Masya Allah,
Ya. Anas bin Malik di sini mengatakan bahwa aku tidak mungkin ya sampai kepada derajat Abu Bakar dan Umar ya dalam keimanan dan amal, tapi aku mencintai mereka. Maka kita mudah-mudahan dengan mencintai para sahabat ya dan kita mengikuti petunjuk mereka dalam kehidupan, maka kita mudah-mudahan dikumpulkan oleh Allah bersama mereka. Walaupun amal kita jauh dan sangat jauh sekali, tapi mudah-mudahan dengan cintanya kita kepada mereka, ini yang menjadikan kita bisa bersatu dengan mereka di hari kiamat nanti. Ya. Maka tentu kita ya berusaha mencintai para sahabat Nabi SAW, menapaki jejak kaki mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW, ya Allah Ta'ala menyuruh kita untuk menapaki jejak kaki para sahabat. Allah berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Dan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka yang di sini siapa? Itu para sahabat, dan mereka yang mengikuti para sahabat, ya. Maka Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Subhanallah. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda, ya, inna satakunu fitan, nanti akan muncul fitnah-fitnah. Lalu seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami? Kata Rasulullah, tarji'una ila amrikum al-awwal, kembalilah kepada urusan kalian yang pertama, itu para sahabat. Di sini sahih dari Imam At-Tahawi dalam Mushkilul Athar. Demikian para sahabat menyuruh kita untuk mengikuti mereka. Ya, Abdullah bin Mas'ud berkata, man kana minkum mustannan falyastan bi ashabi Rasulillah fa innahum abarrun nasi quluban wa a'malukum ilman wa aqalluhum takallufa. Ya, siapa yang ingin mengikuti jejak kaki, ikutilah jejak kaki para sahabat. Karena mereka orang yang paling baik paling baik hatinya, paling dalam ilmunya. Ya. Dan seluruh ulama pun sepakat. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, termasuk Ibnu Hazm, ya, Daud Al-Zahiri, semua sepakat untuk wajib mengikuti para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita berusaha menapaki jejak kaki mereka. Naam, kita tidak mungkin seperti mereka dalam keimanan dan amal. Tapi mudah-mudahan dengan cinta kita kepada mereka, kita bisa dikumpulkan bersama mereka. Wallahu a'lam. Nah. Ya, jazakallahu khair atas jawaban Ustaz demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ada dua pertanyaan senada dari Aryo di Palangkaraya dan pertanyaan yang lainnya. Ya Ustaz, bolehkah seseorang ataupun ketika dikatakan seorang yang berilmu atau ustadz memiliki benda pusaka yang disimpan di dalam rumahnya, dan bolehkah kita belajar ilmu kekebalan untuk menangkal orang-orang jahat dan orang-orang perampok yang masuk ke rumah kita, Ustaz? Nah, tentunya kita bertanya-tanya, apakah Rasulullah demikian dahulu dan para sahabatnya? Padahal di zaman Rasul hampir setiap bulan terjadi peperangan. Apakah Rasulullah menyuruh para sahabat untuk belajar ilmu kekebalan sehingga ketika berperang para sahabat tidak mempandi bacok? Iya. Apakah Rasulullah dan para sahabat menyimpan benda pusaka yang katanya bisa menolak bala? Justru itu semua kesyirikan. Ya, benda-benda pusaka yang dianggap itu pusaka, pasti diyakini bahwa benda itu bisa memberikan manfaat atau mudarat, bisa menolak bala dan yang lainnya. Dan itulah syirik, ya akhir. Sebab tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah. Iya. Demikian pula orang yang belajar ilmu kekebalan, pasti ya mau tidak mau meminta bantuan para jin. Ya, sementara Allah berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya kata Allah, di antara lelaki manusia itu ada yang meminta pertolongan, perlindungan kepada lelaki para jin. Maka menambahkan mereka itu kesusahan demi kesusahan. Ya. Makanya pada hari kiamat nanti Allah akan memanggil para manusia yang bersekutu para jin. Ya. Allah berfirman, mereka akan berkata, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru mathwaakum khalidina fiha. Mereka akan berkata, wahai Rabb kami,
Sebagian kami sudah merasakan kenikmatan dari sebagian yang lain. Siapa itu? Manusia dan jin, para dukun itu. Ya, dan kami telah sampai kepada ajal yang telah engkau tentukan. Lalu Allah berfirman, nerakalah tempat tinggal kalian. Kalian kekal di dalamnya. Kenapa? Karena mereka meminta bantuan dengan para jin. Dan para jin itu berusaha untuk menyesatkan manusia. Dan para jin itu berusaha agar manusia menyembah dirinya. Ya. Makanya orang-orang yang melakukan ilmu kanuragan, dia harus memenuhi syarat-syaratnya. Ya. Mengucapkan kata-kata yang kufur, atau setidaknya melakukan perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya berupa bid'ah. Maka ya akhi, ketahuilah bahwa Rasulullah SAW di perang Uhud saja bocor, dua gigi serinya patah, sementara pipinya tertancap oleh pelindung besi kepalanya itu, ya, dan kepala beliau pecah. Itu di perang Uhud. Rasulullah tidak kebal. Maka dari itulah akal Islam, semua itu tinggalkan. Itu tidak sesuai dengan ruhul Islam, tidak sesuai dengan tauhidullah jalla wa ala. Bahkan itu ya semua adalah kesyirikan, ya, dan bila ia mati di atasnya menyebabkan kekal dalam api neraka. Na'udzubillah. Nasallallahu assalamatu wal afiyah. Nah. Ya, sekian jazakallahu khair. Ya, demikian untuk yang bertanya, mudah-mudahan dapat difahami. Dan selanjutnya masih kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya Ustaz, apakah kuat atau tidaknya keimanan seseorang terlihat dari tata cara berpakaiannya, baik dari kalangan wanita ataupun laki-lakinya, Ustaz? Tentu tidak. Walaupun memang pakaian menunjukkan kepada apa yang ada di hati. Orang yang berpakaian telanjang menunjukkan keimanannya telanjang. Sebab kalau ia beriman kepada Allah dan takut kepada Allah, dia pasti akan menutupi auratnya. Ya, demikian pula orang yang pakaiannya rapi sesuai dengan syariat menunjukkan dia takut kepada Allah untuk memaksiatinya. Namun, ya, apakah berarti pakaian itu menyebabkan seseorang terjamin masuk surga? Belum tentu juga. Kalau ternyata ada orang yang berpakaian rapi, ya, ternyata ia mempersekutukan Allah. Contoh misalnya orang-orang Syiah yang mempersekutukan Allah dengan Husain dan meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib punya sifat-sifat ketuhanan. Ya. Padahal mereka menutup aurat. Apakah itu jaminan? Tidak. Kita harus lihat dulu bagaimana akidah dia. Ya, keyakinan dia kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka dari itulah ya akhi azakumullah wa iyyakum, ya. Naam, pakaian menunjukkan kepada keimanan. Akan tetapi pakaian bukan menjadi syarat seseorang masuk ke dalam surga. Dalam artian bahwa orang yang berpakaian ya sesuai dengan syariat itu pasti masuk surga, belum tentu. Akan tetapi dilihat kepada keyakinannya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Nah, sekarang mana yang lebih baik? Ada orang yang tidak memakai pakaian syar'i tapi ia tidak pernah mempersekutukan Allah. Dengan orang yang berpakaian pakaian syar'i, wanita tersebut berhijab, tapi ia mempersekutukan Allah. Lebih baik yang mana? Kalau kita katakan lebih baik, tentu kita katakan lebih baik yang mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan. Sebab walaupun bagaimana kalau ia mati, ia tidak akan kekal dalam api neraka walaupun terancam masuk ke dalam api neraka. Sementara orang yang berhijab, sementara ia berbuat syirik, mempersekutukan Allah, dan mati di atasnya, ia kekal dalam api neraka. Allah batalkan seluruh amalnya. Ya. Tentu yang terbaik adalah kita berusaha untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, dan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itulah mukmin yang sempurna. Jangan sampai parameter kita adalah, mendingan gue daripada dia. Ya, gue kan gak mempersekutukan Allah, dia masih mempersekutukan Allah. Jangan. Karena itu adalah perbandingan yang menyebabkan kita akhirnya lemah dalam beramal saleh. Tidak. Dalam masalah akhirat, kata para ulama, lihat yang lebih tinggi dari kita. Sedangkan masalah dunia, lihat yang lebih rendah nasibnya dari kita. Supaya kita selalu berlomba dalam kebaikan. Ya, Allahu a'lam. Nah. Ya, jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya, dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan telepon. Silakan di 0218236543. Ya, halo. Silakan. Halo.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Firliana. Iya, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Barakallahu wabarakatuh. fikum. Fik barak. Dikecilkan Ibu volume TV atau radionya. Iya. Ini Ustaz, Ana mau tanya, kan kalau katanya para dai sebagian itu mengatakan seperti ini, siapa yang paling banyak membaca kalimat thayyibah seperti la ilaha illallah, nanti di alam barzah katanya banyak potongan-potongan potongan-potongan ayat yang itu kalimat thayyibah itu yang menolong dirinya gitu katanya Ustaz. Apa benar itu ada dalilnya itu? Terus ini yang satu lagi ini, kalau Kimusamek itu siapa Ustaz itu? Apa? Kan sebagian para dai di sini mengatakan seperti ini, mengikuti perkataan Kimusamek itu Ustaz. Apa? Ya, Apa mohon tadi? penjelasan. Timus Ya, Timusonet apa? Kimusamek itu. Katanya Kimusamek seperti ini Enggak paham, katanya. enggak paham. Iya, mohon Ya, penjelasan Ustaz. yang pertanyaan tadi? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak paham yang kedua, Ustaz. Enggak tahu juga. Iya. Taib, yang pertama Ibu, kita tidak boleh menentukan ya sesuatu yang terjadi dengan amalan soleh dengan pahala-pahala tertentu dan balasan tertentu kecuali dengan dalil yang sahih. La syak, tidak ragu lagi bahwa amalan soleh sangat bermanfaat kelak nanti di dalam alam kubur kita. Sebab ya, di antara perkara yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur dan azab api neraka adalah amalan saleh. Ya, dengan banyak istighfar, dengan banyak berzikir la ilaha illallah, demikian pula zikir-zikir yang lainnya, dengan sholat, zakat, puasa, haji. Maka ini yang akan menyelamatkan kita dari api neraka biiznillah. Maka dari itu hadis-hadis atau dalil-dalil yang umum yang menunjukkan manfaat amalan soleh menunjukkan kepada hal itu, bahwa seseorang insya Allah akan selamat dari azab kuburnya dengan amalan solehnya biiznillah. Ya. Namun untuk mengatakan bahwa siapa yang mengucapkan la ilallah sebanyak mungkin akan terjadi begini dan begitu, nah ini harus ditetapkan oleh dalil yang sahih, karena ini urusan syariat. Ya, tidak bisa ditetapkan oleh akal manusia, tidak bisa. Wallahu a'lam. Ya, jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian untuk Ibu Sirliana, dan selanjutnya masih silahkan kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon dengan 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ini hamba Allah dari Riau. Di mana? Di Riau. Ya, silakan. Iya. Gini, syarat taubat yang terakhir itu kan mengembalikan apa yang dijalimi atau gimana gitu. Betul. Itu dari Rasulullah atau tambahan dari imam gitu. Baik, Nah, Bapak. kalau misalnya tambahan dari imam itu kan bisa tertolak kecuali yang menunjuk ke makam Rasulullah kata sahabat. Iya, gitu. betul. Kemudian apa-apa yang Allah tutupi dari aibmu maka janganlah dibuka, itu ada hadisnya kalau salah gitu. Iya. Baik. Itu gimana tuh? Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, yang berkata itu Imam Nawawi. Namun Imam Nawawi berkata bukan dengan tanpa ilmu Bapak, tapi dengan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kenapa demikian? Pertama, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya melarang kita memakan harta manusia dengan batil. Sementara itu harta manusia dengan batil. Yang kedua, Allah memerintahkan kita untuk mengembalikan hak orang lain. Ya, dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, seseorang yang mengambil hak orang lain, maka wajib ia kembalikan kepada orangnya. Kalau ada orang yang minjem misalnya, wajib dikembalikan. Demikian pula orang yang memakan riba, maka wajib dikeluarkan dari riba tersebut berdasarkan nas ayat dalam surat Al-Baqarah itu. Maka dari itulah ya, semua perkara yang sifatnya kita pernah menzalimi orang lain. Ada dua perkara, ada yang zalim dalam artian kita mengambil hak orang. Berarti itu hak orang lain, bukan hak kita. Maka yang punya orang harus dikembalikan kepada orangnya. Ya.
Adapun kalau ternyata itu yang sifatnya adalah memukul orang lain ataupun dengan apa namanya mencela, maka harus dengan minta maaf. Ya, adapun memukul sebetulnya dengan kisos, dengan dipukul lagi kalau memang ditegakkan syariat. Tapi kalau tidak tegakkan syariat, ya minta maaf semaksimal mungkin agar orang itu memaafkan dirinya. Maka ini Bapak ya, yang diucapkan oleh Imam Nawawi bukan hanya sebatas omong kosong, tapi yang beliau ucapkan sesuai dengan dalil. Makanya tidak ada satupun ulama yang menolak dan membantah perkataan Imam Nawawi ini dari zaman ke zaman. Hatta Ibnu Hajar Asqalani, ya demikian pula pensyarah kitab Riyadhus Shalihin dari zaman ke zaman, ketika mensyarah perkataan Imam Nawawi tidak ada yang menolak. Kenapa? Karena ucapan beliau betul hak, ya sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun terkadang kita sebagai penuntut ilmu begitu mudah menyalahkan perkataan ulama tanpa melihat kepada hujah dan dalil. Maka kewajiban kita adalah sebagai penuntut ilmu, pertama adalah kita berhusnudzon dulu kepada para ulama. Barangkali ia punya dalil yang kita tidak tahu, dan kita telusuri terus apa ya dalil-dalilnya. Kita tanya kepada ahlinya. Ya, adapun kemudian kita mudah untuk mengklaim bahwa pendapat ulama ini, ya terkadang di zaman sekarang ini, masya Allah ya, orang-orang yang baru nuntut ilmu atau para penuntut ilmu itu tidak ada adab terkadang kepada para ulama. Ya, para ulama dikritik dengan sebatas pendapat dia yang menurut dia itu hak, padahal pendapatnya siapalah dia, keilmuan dia sangat dangkal sekali. Ya, sebelum kita mengkritik pendapat seorang alim atau ulama yang diakui akan keilmuannya, kewajiban kita adalah kita telusuri dulu. Ya, mereka sudah membahas ilmu bertahun-tahun lamanya. Ya. Dan mereka telah menguasai dalil-dalil, apalagi Imam Nawawi. Ya, beliau itu seorang hafidh yang hafal ratusan ribu hadis. Sementara kita 40 hadis saja tidak hafal. Lalu kemudian kita hendak mengkritik ulama yang masya Allah, yang dalam keilmuannya. Nah, inilah kita juga harus menjaga adab kita terhadap para ulama dalam masalah ini. Ya, sebelum kita memastikan atau mengkritik, kita tanyakan dulu kepada seorang alim atau kita telusuri. Mungkin ulama ini punya hujah dan dalil. Wallahu a'lam. Nah. Nih, jazakallahu atas jawabannya. Demikian untuk yang bertanya. Ya, masih kami terima. Silahkan di layanan telepon di 0218236543. Halo. Silahkan. Nah, assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Ya, dari Jamzuri, Bekasi. Iya, silakan Pak Zamjuri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustaz. Ya, silakan Pak. Ini kalau melihat rawi hadis, ini banyak sekali tadi itu. Jadi kalau saya lihat itu ada Dailami, ada Ibnu Sirin, ada Baihaqi dan Bukhari Muslim. Ini yang harus kita pakai yang mana Ustaz? Utamanya itu Bukhari Muslim, Ahmad, Ibnu Majah dan sebagainya. Ini kan kadang-kadang kita melihat itu ada Dailami, ada Ibnu Sirin, Sakir dan sebagainya. Itu yang harus kita pakai yang mana Ustaz? Baik, Bapak. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Bapak, ya, hadis Nabi SAW disampaikan oleh para sahabat kepada para tabi'in. Di waktu itu ya belum diperiksa sanadnya karena semua para sahabat adil. Di zaman tabi'in ternyata banyak juga ketika telah muncul pemikiran yang menyesatkan ketika Khawarij dan Syiah muncul, mulailah diperiksa. Kata Muhammad bin Sirin, kanu la yas'aluna 'anil isnad. Mereka dahulu tidak pernah bertanya tentang sanad hadis. Falamma waqa'atil fitnah. Namun ketika sudah mulai muncul fitnah, yaqulna, kami mulai berkata, samulana rijalakum, sebutkan perawi ya hadis kalian.
Ya, kalau ia membawakan hadis dilihat, kalau ternyata ia seorang ahli sunnah diterima hadisnya. Kalau ia termasuk ahli bid'ah tidak diterima hadisnya. Ini dia Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya. Beliau ada seorang tabi'in membawakan hadis-hadis kepada beliau, tapi beliau diam saja. Lalu tabi'in ini berkata, "Kenapa aku bawakan hadis kamu diam saja, Ibnu Abbas?" Kata Ibnu Abbas, ya, "Kunna idza sami'na ahadan yaqulu qala Rasulullah SAW ibtadaratu ayununa wa sami'atu adhanuna." Dahulu, kalau ada orang berkata Rasulullah SAW sabda, mata kami langsung tertuju padanya dan telinga kami siap mendengarkannya. Namun sekarang, falamma raqiban nas as-su'bu wad-dhalul, ketika orang telah mengambil dari semua orang tanpa mempedulikan mana yang sahih mana dhaif, ya lam na'khudh illa ma arafna, kami tidak mau mengambil kecuali yang kami ketahui ketiqohannya. Ya. Mulailah para ulama berhati-hati untuk menilai mana yang sahih, mana yang tidak, mana yang thiqah dipercaya, mana yang tidak. Ya. Dan kemudian datanglah para ulama membukukan hadis. Ini dia Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri menulis kitab hadis. Ya. Demikian pula Imam Abu Bakar Ibn Hazm. Demikian pula Al-Imam Abdul Razzaq Abu Daud At-Tayalisi. Demikian pula Al-Imam Al-A'raj. Demikian pula para ulama kemudian menulis hadis dan membukukannya. Namun masih tercampur pada yang sahih dan yang dhaif. Maka para ulama kemudian merasa perlu untuk menulis kitab tentang perawi-perawi hadis dan melihat tingkatan-tingkatan kethiqohan dia. Maka Imam Bukhari menulis kitab At-Tarikhul Kabir, ya, menyebutkan padanya 10.000 perawi hadis yang di situ beliau berbicara tentang kethiqohan atau tidaknya. Imam Ibn Abi Hatim dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil menulis tentang mengkritik para perawi hadis. Demikian pula Imam Nasai dalam kitab Ad-Du'afa wal Matrukin. Demikian pula ya Imam Ahmad bin Hanbal pun berbicara tentang perawi hadis. Imam Yahya bin Ma'in pun berbicara tentang perawi hadis dan mereka masing-masing punya kitabnya. Ya, Tarikh Ibnu Ma'in, Al-Ilal Imam Ahmad bin Hanbal. Demikian pula para ulama memperbincangkan ya dan memberikan syarat-syarat yang sangat ketat sekali bahwa seorang perawi hadis itu diterima atau tidak. Yang kemudian Imam Bukhari pun ya dianjurkan oleh gurunya Ishaq bin Rahuyah untuk mengumpulkan hadis-hadis sahih saja dalam satu kitab. Maka beliau pun kemudian istikharah kepada Allah, menulislah buku namanya Sahih Bukhari. Dan ternyata seluruh ulama di zamannya menerima baik Sahih Bukhari ini kecuali 4 hadis saja. Kemudian Imam Muslim menulis lagi. Akhirnya menjadi sebuah kesepakatan para ulama untuk menerima hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Kecuali ya hadis-hadis beberapa hadis saja. Kemudian para ulama menulis buku lagi seperti Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Daraqutni, Imam Ad-Dailami, Imam At-Tabrani, Imam Baihaqi, Imam Al-Hakim dan yang lainnya banyak sekali. Ya. Dan mereka semua menyebutkan sanad-sanadnya sampai Rasulullah SAW untuk diperiksa kembali apakah sahih apa tidak. Makanya kemudian para ulama ya mematangkan ilmu hadis sampai kemudian datang Ibnu Salah. Beliau yang mematangkan ilmu hadis menjadi 70 lebih dari cabang ilmu hadis. Ia memberikan syarat-syarat hadis itu sahih apa tidaknya, bagaimana, apa disebut hadis sahih, apa hadis dhaif dan yang lainnya. Datang setelahnya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau lebih menyempurnakan lagi ilmu hadis. Sampai datang kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar, sebelumnya Imam Adz-Dzahabi. Beliau yang sangat luar biasa ya memeriksa perawi-perawi hadis. Kemudian ia ditutup oleh Khatimatul Huffaz, penutup para huffaz yaitu Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan di zaman beliau betul-betul matang ilmu hadis. Nah, dengan ilmu hadis itulah kita bisa menelusuri, Pak. Ya, suatu hadis itu sahih atau dhaif. Maka dari itulah ya, kalau Bapak berkata kepada saya, siapa yang kita percayai? Kita katakan semua kita ambil kitab-kitabnya. Adapun Bukhari dan Muslim sudah menjadi kesepakatan para ulama untuk kita terima hadis-hadisnya. Tapi untuk selainnya kita tetap harus ya mengikuti para ahlinya. Ya, Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, alhamdulillah sudah ditakhrij hadis-hadisnya. Tinggal kita baca kitab-kitabnya. Nah, inilah Pak ya yang bisa kita lakukan
Dengan cara apa? Menimbang setiap hadis dengan ilmu hadis. Ya, kalau kita tidak menguasai ilmu hadis, ya tentu kita tanya kepada orang yang sudah menguasai ilmu hadis dan bertanya tentang derajat suatu hadis. Apakah hadis itu sahih atau dhaif? Ya. Nah, ini Pak ya, makanya kitab-kitab para ulama seperti Imam Tabrani dengan Mu'jam 3-nya, Ad-Dailami, demikian pula. Ini sangat bermanfaat sekali. Untuk apa? Pertama, terkadang satu hadis itu juga banyak jalannya. Imam Dailami meriwayatkan hadis tersebut dari jalan yang tidak diriwayatkan oleh Imam Abu Daud misalnya. Sehingga memperkuat hadis itu, naik derajatnya kepada sahih. Ya, atau ada hadis-hadis yang tidak diketahui oleh ulama lain, karena yang namanya ulama ya tidak pernah mengklaim bahwa saya sudah mengetahui semua hadis, tidak. Tapi dengan kitab-kitab itulah terkumpul semua yang berserakan. Ya, dari sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat di pagi hari ini, dan semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa ya, bagi mereka yang berpuasa Arafah, dan juga bagi mereka yang berusaha untuk bersungguh-sungguh beramal saleh, terutama besok ya kita insya Allah berhari raya, beridul kurban, dan di sana ada ibadah yang agung sekali yang disebut dengan udhiyah. Dan saya mengingatkan untuk jangan melupakan memulai takbir di hari ini setelah sholat. Ya, karena dahulu para sahabat memulai takbir setelah sholat pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, sampai pada tanggal 13 Dzulhijjah. Setiap setelah selesai sholat, mereka bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.